Mimpi besar. Iya Apakah dong. terrealisasi itu kan pertanyaan Nah itu yang selanjutnya, kita mau Bang. perdebatkan dengan partai lain. Oke. Gitu. Ayo kita debat biar ketahuan bedanya. Masalahnya partai lain, apalagi partai lama kan sudah punya track record. Itu dia merasa punya track record, padahal nggak ngapa-ngapain. Oh, gitu. Itu aja. Korupsi masih merajalela, Ya, betul. kan, katanya kan. Penegakan hukum masih kacau. Masalah-masalah yang rutin aja nggak diselesaikan. Bagaimana mau menjadi negara superpower? Kalau kita itu di legislatif, harusnya orang-orang yang bernarasi kuat tuh jangan dilarang, jangan ditentang. Dipecat karena suka ngeritik KPK. Oh gitu. Dipecat Dipecat dari siapa? Dari PKS berarti? PKS. Dipecat karena semua anggota dewannya ikut pemerintah jadi penyalur bansos. Anggota dewannya jadi penyalur bansos. Berbicara soal politik ini nggak ada matinya, apalagi kemarin itu sudah ada beberapa partai baru nih. Kalau ngomongin soal partai baru, yang dipertanyakan adalah apakah mereka bisa bersaing dengan partai-partai lama. Nah, di obras kali ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu petinggi pelopor partai baru yang akan bertanding, saya mengatakannya seperti itu ya, di pemilu 2024. Saya sapa dulu teman-teman netizen, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Nene Ama, senang banget bisa menyapa teman-teman netizen di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Bakal tuntas kita ngebahas soal partai yang satu ini. Saya perkenalkan dulu nih kepada teman-teman netizen, Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum Bang, sehat? Salam. Baik, baik ya, alhamdulillah. Ya. Dulu sering banget nih saya wawancara Iya. beliau. Nih apa-apa kalau isu-isu terkait dengan DPR pasti omongannya Bang Fahri ini selalu quotable begitu kan. Selalu menyelekit tapi bobotnya itu luar biasa. Nah, yang mencengangkan adalah Bang Fahri hijrah. Gak apa-apa ya pakai hijrah. Bukan hijrah, pindah. Dipecat. Oh, dipecat. Oh, begitu. Dipecat karena suka ngeritik KPK. Oh gitu. Dipecat dari siapa? Dari PKS berarti? Dari PKS. Dipecat karena berbeda pendapat dengan pimpinan. Kok bisa sih PKS melakukan hal itu? Jadi dipecat bukan karena hukum dan moral, tapi karena berbeda pendapat. Berbeda pendapat, gitu. Ini PKS melihatnya sebagai sebuah ancaman yang tidak satu visi lagi, atau gimana nih akhirnya mencat? Ya, ngomong ini bentar ya Bang, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Jadi, ya memang PKS semakin konservatif waktu itu. Ya. Masalahnya sih konservatif nggak apa-apa, cuman jangan main belakang. Oke. Jadi perbedaan pendapat dengan pimpinan itu putusannya singkirkan. Gitu. Oke. Ya udah kita disingkirkan ya, ya udahlah kita menyingkir beneran aja. Tapi Bang Fahri termasuk barisan sakit hati nggak? Enggak ya? Enggak ya. Udah slow ya bahasanya. Kan kita orang yang gampang berbeda pendapat kan. Betul. Karena kalau argumen banding argumen itu gampang diadu dia. Betul. Argumen versus argumen. Tapi kalau perasaan versus argumen nggak ketemu. Perasaan versus perasaan sulit ya dirasionalisasi. Kadang-kadang orang alasannya untuk berperasaan sama itu ya seperti kita melihat perjodohan gitu. Iya. Kita kan kadang-kadang ngelihat tuh ada cowok sama cewek jalan tuh saling pegang gitu. Kayaknya nggak jodoh ya tuh orangnya gitu. Tapi kok bisa jalan bareng? Perasaan. Iya. Karena cinta itu kan perasaan banyaknya gitu. Didominasi oleh perasaan. Nah dalam politik ini harusnya rasional lawan rasional. Ide lawan ide. Nggak boleh baper bahasanya. Nggak boleh gitu. baper. Nggak boleh baper. Karena ini permainan orang dewasa. Jadi rasional itu yang harus dikedepankan ketimbang Iya. kebaperannya. Iya. Oke. Dan sekarang sudah membentuk Partai Gelora. Selamat dulu Bang. Iya, Lolos Bang. kemarin. Dan akhirnya nomor urut berapa ya Bang? Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Begini. Nomor 7 begini. Oke. Nomor 7 Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakatum Partai Gelora. Ya. Ini menarik ini, nggak hanya Bang Fahri ini yang dari PKS, ada Bang Anies Mata juga nih. Ya. Ini karena memang sama-sama keluar atau dikeluarkan dari PKS Ya, seperti apa? akhirnya kan mereka main perasaan ya. Jadi ini orang yang banyak dianggapnya itu berbeda pendapat. Ya udahlah. Akhirnya kita menyusun satu kekuatan baru yang kita berjanji kita akan mengedepankan gagasan.
dalam politik gitu. Bukan perasaan, bukan identitas, bukan yang lain-lain, tapi gagasan, ide gitu. Dan kita memilih ide Indonesia yang sudah final sebagai negara bangsa. Makanya kita mengambil dasarnya Pancasila gitu. Oke. Jadi lebih ke partai nasionalis ya. Kalau PKS kan partai Islam ya. Jadi kita anggap kita mulai dengan gagasan. Yang kedua, kita ambil jalan Indonesia, yaitu jalan tengah. Karena Indonesia ini adalah negara yang unik. Jadi ini negara yang sebenarnya tidak ada ekstremitas di dalamnya. Karena ideologi negaranya, falsafah negaranya itu sudah dimulai dengan menggabungkan narasi-narasi besar dalam agama dan dalam kemanusiaan. Gitu. Dan itu yang menyebabkannya kuat. Gitu. Nah, kami menganggap bahwa memperkuat gagasan keindonesiaan itulah yang akan menyebabkan dan mengantarkan kita untuk menjadi negara besar. Gitu. Itu yang saya kira, makanya kita ngambil tagline Indonesia Superpower Baru. Indonesia Superpower. Jadi kami percaya bahwa dengan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasar kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial, akan bisa mengantarkan Indonesia sebagai superpower baru yang akan memimpin peradaban umat manusia. Nah, jadi itu mimpi besar kami. Mimpi besar. Ya, apakah terrealisasi itu kan pertanyaan selanjutnya. Nah, itu yang kita mau perdebatkan dengan partai lain. Gitu. Ayo kita debat, biar ketahuan bedanya. Masalahnya partai lain, apalagi partai lama kan sudah punya track record. Itu dia merasa punya track record, padahal nggak ngapa-ngapain. Gitu aja. Korupsi masih merajalela, ya, betul. Kan, katanya kan. Penegakan hukum masih kacau. Jual beli perkara, ya kan, sogok menyogok. Dan itu yang akhirnya ditawarkan menjadi solusi dari Partai Gelora. Ya bukan, masalah-masalah yang rutin aja nggak diselesaikan. Bagaimana mau menjadi negara superpower? Nah, kami datang dengan gagasan menjadi superpower karena ini gampang kita selesaikan. Yakin nggak bisa, Bang? Oh, bisa. Soalnya kan Abang waktu itu sama Bang Anies Mata kan pernah di PKS, pernah melakukan hal yang sama, walaupun kendaraannya beda. Yang membedakan dengan Partai Gelora saat ini apa? Memang kalau kita itu di legislatif, harusnya orang-orang yang bernarasi kuat tuh jangan dilarang, jangan ditentang. Saya ini disingkirkan dari DPR karena bersuara keras. Kalau itu memang terbukti, ini teman-teman netizen bisa cek. Ya, artinya kan bisa cek ya. Jadi nggak maksimal kalau. Nah, saya itu mendirikan partai sekarang karena saya nggak mau kontrol anggota dewan. Saya mau menyuruh anggota dewan menyalak sekeras-kerasnya, bersuara sekeras-kerasnya, wakili rakyat kalian, jangan wakili partai. Partai mungkin punya kepentingan ideologis, kita akan letakkan sebagai payung. Dalam payung itu, wakili suara rakyat. Berkata sekeras apapun, bahkan mungkin berbeda dengan pimpinan, kalau itu benar, katakan dengan benar. Supaya ada gunanya Senayan, ada gunanya DPR. Sekarang anggota DPR-nya nggak berani ngomong, karena dilarang oleh pimpinannya. Nggak boleh beda sama pimpinannya. Begitu diajak masuk kabinet, pimpinannya, semua yang di Senayan diem. Kita nggak. Kita akan menegakkan yang namanya kongresionalisme. Karena dalam presidensialisme itu ada yang namanya kongresionalisme. Presiden dipilih oleh rakyat, tapi kongresnya dipilih juga oleh rakyat. Maka kita akan canangkan supaya anggota kongres kita itu, anggota parlemen kita, anggota dewan kita itu memiliki kebebasan penuh untuk bersuara sebebas-bebasnya. Sehingga tegaklah perubahan. Itu yang akhirnya ditawarkan ke Itu yang kita tawarkan, jangan kayak sekarang. Semua anggota dewannya ikut pemerintah, jadi penyalur bansos. Anggota dewannya jadi penyalur bansos. Dan dia bawa ke rakyat tuh, bawa bibit, bawa mesin, bawa traktor, bawa kursi, bawa macam-macam. Sebagai penyalur dari CSR yang berasal dari BUMN, sumbangan-sumbangan yang berasal dari BUMN, dan juga dari kepala-kepala dinas atau dari kementerian-kementerian. Jadi tugas dia di Senayan diam, lalu habis itu dikasih itu bansos-bansos dan bantuan, dia nyalurkan ke rakyat. Loh, saya kok dipilih oleh rakyat jadi penyalur bansos? Ngapain? Harusnya untuk mengawasi pemerintah dong. Nah, kami mau menegakkan wibawa dewan yang seperti itu. Haram bagi kalian untuk menerima sumbangan dari CSR BUMN atau dari pemerintah.
kamu salurkan dalam rangka kamu diam di Senayan. Sangat idealis ya menjadi seorang anggota dewan seperti itu. Kalau nggak Karena idealis, realitanya kan agak kalau susah. nggak idealis ngapain kita bikin partai baru, Bos? Ikut aja yang lama. Nah itu dia, Ya kalau kan? kita Saya lihat, kan ditawarkan jadi anggota dewan juga oleh partai-partai yang lama itu. tapi lebih Ya kan? milih untuk Terus saya nanti sudah jadi anggota dewan suruh diem. Saya partai Kayaknya yang saya nggak dirikan Bang Fahri banget sendiri. ya, suruh diem ya. PKS saya dirikan sendiri. Huh. Saya disuruh diem. Wah, ketum nggak setuju nih. Tolong istana bilang jangan ngomong itu. Loh, gila apa? Saya dipilih oleh rakyat. Terus partai nyuruh saya diem, terus saya bungkam tidak menyalurkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Ya, buat apa? Akhirnya makanya kita bikin partai sendiri karena kita mau membebaskan dewan. Bebas kalian ngomong. Asalkan itu aspirasi rakyat. Untuk menjaring pemilih. Karena kan penting kan, Partai Gelora punya begitu luar biasa, Indonesia superpower. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana meyakinkan pemilih sehingga Memang, Partai Gelora itu bisa duduk di Senayan? kalau rakyat itu dibeli pakai serangan pajar seperti yang sudah banyak terjadi ya, Partai Gelora nggak bakalan laku. Siapa yang mau menghargai ide? Ya, ibarat kata Pak Ketua Umum saya itu, narasi dianggap tidak lebih berharga daripada nasi. Gitu. Kemungkinan sih ya kita kalah, kita nyerah kalau modus pertarungan pemilu ini menjadi pertarungan jual beli suara gitu. Tapi kalau gagasan yang kita pertandingkan, janji kita kepada rakyat untuk menyatakan yang sebenarnya ya dalam apa namanya mengelola negara ini, mengelola legislatif, mengelola eksekutif, maka kami yakin kita dapat tempat di mata rakyat. Karena rakyat sudah muak melihat dewan yang kelakuannya kayak begini, ya kan? Setuju. Rakyat juga sudah muak dengan tindakan-tindakan yang tidak profesional, yang korup dan sebagainya, yang dia lihat setiap hari. Itu yang mereka nggak mau lagi berulang gitu. Dan Partai Gelora datang dengan niat untuk mengubah itu semua. Berbicara soal politik uang, berbicara soal uang, ini yang kemarin juga jadi ramai adalah komentar Bang Fahri nih. Saya baca nih beberapa media online soal Bang Fahri bilang bahwa tantang KPK turun tangan untuk menangani masalah utang Anies Baswedan 50 miliar. Katanya takutnya ada permufakatan jahat. Nih Bang Fahri emang melihatnya seperti apa? Orang tahu bahwa pengaturan keuangan politik dan keuangan kampanye di Indonesia ini masih banyak lubang-lubangnya. Ya. Kesempatan uang-uang ilegal masuk ke dalam kampanye dan dalam politik masih sangat tinggi sekali. Orang semua tahu itu. Makanya seolah-olah itu nggak mau diregulasi. Termasuk waktu itu kan, Anda waktu itu sebagai wartawan DPR kan bahkan saya menggugat. Kenapa lembaga-lembaga NGO yang sangat pro KPK tidak concern pada pengaturan uang politik dan uang kampanye. Padahal itulah pintu masuk dari korupsi itu. Kalau Anda mengizinkan dalam politik uang haram masuk ke dalam politik, maka kita akan mengelola negara ini di ruang-ruang gelap. Dalam demokrasi, kenapa demokrasi itu less corruption, totaliter itu adalah yang full of corruption, karena dalam totalitarianisme, uang haram itu diizinkan asalkan masuk melalui penguasa. Tapi kalau dalam demokrasi itu semua dibikin transparan, sehingga uang haramnya itu nggak boleh masuk. Itulah harapan kita untuk mengatur negara tanpa ruang gelap, tanpa ruang di belakang layar. Nah, ya NGO nggak mau ikut dan nggak mau kampanye, nggak mau peduli dengan itu. Dan permisif dengan berkembangnya pembiayaan secara ilegal. Nah, saya mengatakan itu tidak boleh. Termasuk perjanjian-perjanjian kayak gitu di belakang layar itu. Itu kalau terungkap itu harusnya ditangkap. Menurut saya ya. Kenapa begitu? Oh iya dong. Seseorang memberikan Anda uang tidak secara transparan maksudnya apa? Kan kalau Anda ikhlas kan ada ketentuan undang-undang. 2 miliar untuk pribadi, kalau pribadi mau nyumbang 2 miliar. Dan kalau orang itu misalnya orang kaya, nggak mau pakai uang anunya sendiri, dia bisa minta tolong kepada banyak orang, sumbang-sumbang. Tapi transparan. Dalam bentuk sumbangan ya. Dalam bentuk sumbangan. Kalau ini dalam bentuk perjanjian. Kalau ini kan perjanjian, ya kan? Mengalirkan uang dalam kampanye yang tidak dilaporkan. Itu ilegal itu.
harusnya ditelisik ini ya. Iya, bukan kalau kan Bawaslu bilang itu ilegal, kriminal bahkan kata Bawaslu. Tapi itu udah lewat katanya. Iya, udah lewat. Ya udah lewat, kekuasaannya udah lewat. Tapi kan kita perlu curiga. Betul. Ya, masa ada klausul kalau menang nggak usah dibayar? Gimana sih? Nah, ya? Nah ini yang juga jadi menarik nih. Ya kan kalau mau ikhlas, udah kalau kalah kita nggak usah inilah gitu. Nggak usah nggak usah bayar karena kita semua sama-sama berkorban. Ya nanti kalau menang kita ada waktu lah, ya kan? Malah itu lebih fair dong, ya kan? Ya artinya kalau kita menang, kita ada kesempatan, ya kan, dan sebagainya lah. Tapi pada dasarnya perjanjian itu sendiri nggak bener gitu loh. Dan momennya kalau seandainya ini tanggapan saya pribadi ya, kalau seandainya klausul ataupun perjanjian yang 50 miliar itu terbuka pada saat momentum pada hari sebelumnya, pasti itu akan menjadi sebuah isu yang menarik ya. Karena melanggar peraturan seperti Anda sampaikan tadi ya Bang Fahri ya. Ya saya cuma mewarning saja semua orang ya, kita jangan terjebak pada tirani itikat baik, seolah-olah kalau si A kita anggap itikatnya baik, kalau si B itikatnya tidak baik. Jangan. Negara harus diatur di ruang yang transparan. Negara harus diatur dengan regulasi yang bersih. Kalau kita mau pemilu kita ini bagus, menghasilkan pemimpin yang baik, dan nanti mengelola negara dengan cara yang baik, bebas dari korupsi, maka segala uang haram, uang-uang gelap yang tidak jelas, jangan kita biarkan masuk dalam pemilu. Tapi kayaknya nampaknya sulit nih. Ya kalau kita udah bilang politik uang ini nih lepas dari pemilu, ini realitanya seperti itu. Nah gimana nih Bang? Ya, kalau ini kan juga keresahan juga loh. Kalau kita menganggap bahwa itu sulit ya berarti kan kita nggak mau berubah, ya kan? Kalau saya sih kita harus mau berubah. Teman-teman kita yang mau nyumbang itu kan ada. Tadi saya bilang individual 2 miliar. PT boleh nyumbang 25 miliar. Ya kan? Kan lumayan banyak itu 25 miliar. Iya. Iya kan? Nyumbang aja resmi. Ya kan, bahkan kalau harusnya ya para penyumbang ini adalah pahlawan demokrasi. Para penyumbang ini adalah kalau dalam tradisi Amerika kan semua dibiayai swasta. Bahkan di sana itu unlimited. Private mau bayar berapa boleh. Tapi dalam sistem kita diatur 25 miliar. Mereka yang nyumbang-nyumbang 25 miliar ini adalah pahlawan-pahlawan demokrasi Indonesia yang harus diberikan penghargaan oleh negara. Siapapun yang menang, ya kan, meskipun yang dia sumbang katakanlah kalah, dia tetap harus diberikan penghargaan oleh negara karena dialah yang membantu demokrasi kita jalan. Harusnya seperti sudah itu. Bayar pajak, bantu pemilu lagi. Itu orang hebat. Nah ini kan enggak. Iya, mungkin pasti ada perjanjiannya, karena enggak diproteksi. Akhirnya orang main belakang. Jangan, kalau mau negara kita bersih main depan semua dong. Gitu caranya. Harusnya begitu gitu. Fair di depan ya, iya jangan di belakang. Gitu. Jangan bilang nggak sanggup kita negara baik kok. Sanggup ya. Kita bangsa baik. Dan itu yang akhirnya yang menjadi salah satu yang disuarakan oleh Partai Gelora. Iya. Yang membuat negara itu punya perasaan nggak bisa keluar dari korupsi itu adalah karena kita lemah dan mengentertain jiwa-jiwa lemah kita. Seolah-olah bangsa kita ini maling. Enggak. Bangsa ini bangsa baik dan saya yakin semua kebaikan bisa dilaksanakan di negara ini. Oke, itu harapan kita semua. Ya itu cita-cita ke semua. Karena kalau mau Indonesia menjadi superpower baru. Tapi kalau Indonesianya mau gini-gini aja, ya kan, nggak jelas gitu, ya beginilah. Ya kan? Kita mengizinkan hal-hal yang tidak profesional dan yang dangkal. Gitu. Kita maunya itu kita bisa, dan kita akan mengubah keadaan. Indonesia akan menjadi superpower. Banggalah bangsa Indonesia. Termaksud bagaimana menghilangkan politik uang dalam pemilu ini. Ya, itu salah satu startnya gitu. Yang disuarakan Partai Gelora apa soal hal ini? Karena agak sulit begitu untuk menghilangkan bagaimana politik transaksional. Saya menulis banyak buku tentang memberantas korupsi. Dan saya bilang, kalau saya jadi presiden, sehari korupsi, setahun korupsi saya hilangkan. Karena saya tahu ilmunya. Apa itu? Saya tahu abjadnya. Ya nggak boleh dikeluarkan. Boleh lah di-share sedikit begitu. Ayo debat dong. Oh gitu. Ambil calon presiden yang paling jago, bilang debat sama Fahri tentang pemberantasan korupsi, kita debat. Saya kasih tahu caranya. Biar pada hari itu orang tahu. Masa nggak ada calon presiden yang berani bilang setahun saya jadi korupsi, saya jadi presiden, korupsi hilang.
Oke. Harusnya berani dong. Masa ini masalah korupsi nggak selesai-selesai, terus tiap tahun tiap 5 tahun memilih pemimpin dengan ongkos makin banyak. Tahun ini, tahun depan kita ongkos pemilunya itu sekitar 100 triliun. Wow, 100 Kita triliun, milih guys. pemimpin dengan ongkos 100 triliun, korupsi dia nggak selesaikan. Lo suruh dia janji di depan. Dan kayaknya agak susah deh itu. Iya. Kayak semua tahun lalu, periode-periode sebelumnya juga selalu menyatakan itu, tapi Sebagai eksekutif, realisasinya? sebagai kepala eksekutif, dia harus berani. Kepala eksekutif itu mengontrol APBN tahun ini sekitar lebih dari 3.000 triliun. Per tahun loh, 3.000 triliun. Dia punya jutaan ASN, dia punya 1,5 juta polisi, 1,5 juta tentara. Dia punya jaksa-jaksa yang ada di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Dia punya hakim-hakim, dia punya perangkat-perangkat. Karena kepala negara kita itu ada juga sebagai kepala pemerintahan. Sehingga dia juga mengkoordinir tidak saja eksekutif tapi juga legislatif dan judikatif. Sebagai eksekutif, presiden itu punya kewenangan yang sangat besar. Mengurus soal perizinan, soal pelayanan publik dan semuanya di seluruh Indonesia. Sampai tingkat desa. 75.000 desa kita punya. Itu presiden bisa punya pengaruh itu tentang bagaimana kepala desa ngurus rakyat. Itu kepala negara, presiden itu bisa mempunyai pengaruh di situ. Nah, harusnya seorang presiden, calon presiden, dia harus bisa janji. Setahun saya jadi presiden, korupsi hilang. Duterte kayak apa itu Filipina? Narkobanya kayak apa coba? Begitu dia jadi presiden, setengah tahun narkoba hilang. Dia nggak peduli. Memang ada langkah-langkahnya itu menurut saya melanggar HAM. Tapi keberanian berjanji seperti itu pada seorang pemimpin diperlukan. dan harusnya capres yang nanti 2024 itu harus berani untuk melakukan janji itu ya. Jangan berani nyalon mulu tapi nggak berani menyelesaikan janji. masalah. Betul. Ini ngomong-ngomong soal capres cawapres, Partai Gelora sendiri sudah punya calon belum? Sudah. Atau abang? Ketua umum dan wakil ketua umum. Oke, capres dan cawapres. Iya. Berarti abang cawapres Ya, 2024. dua-duanya lah. Ya kan? Pokoknya kita menari aja dulu. Iya kan? Ini tentu ada hitung-hitungannya dong, Bang. Secara Hitung-hitungannya gini. kualitas Ya, maupun hitung-hitungannya secara gini. realitas Ya, gitu. hitung-hitungan gini. Pendaftaran pemilu dalam jadwal pemilu sekarang, presiden dan wakil presiden baru mendaftar tanggal 7 sampai tanggal 13 September 2023. Artinya dari titik kita ngomong ini, kira-kira Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan. Ya kan? Sampai pendaftaran. Sehingga di dalam 7 bulan ini akan banyak formasi, bahkan mungkin akan banyak perubahan peraturan. Bagaimana kalau besok, sebagaimana presiden kemarin membuat perpu bahwa partai lama itu tidak harus melakukan undian nomor kembali, tiba-tiba presiden mengeluarkan perpu yang mengatakan thresholdnya 0. Oke. Jadi kemungkinan itu masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Itu kan sederhana kan? Kita ada lobby-lobby di dalam situ udah menuju ke Ya kita nggak 7 bulan tahu. lagi Ini kan itu. presiden bisa aja malam kan tidur kan. Dia nggak bisa tidur malam, terus dia panggil Menkumham sama Menseknek. Tolong draft perpu. Saya mau, misalnya yang dia katakan tidak ada threshold, supaya 19 parpol ini punya 19 calon. Biarin aja. Ya, bisa juga yang lain mengerucut, 2 partai gabung, yang satu jadi presiden, satu jadi wakil presiden, bisa gabung begitu. Sehingga cuma jadi 9 misalnya kayak gitu, atau 3 partai gabung bisa aja gitu. Tapi presiden bilang biar aja bertarung. Karena kalau menurut saya Undang-Undang Dasar mengatakan pertarungan ronde pertama itu tidak boleh ada batasnya kecuali dicalonkan oleh parpol. Oke. Karena kita kan nggak kayak gubernur dan bupati, itu boleh dicalonkan oleh rakyat, ya kan, melalui KTP. Kalau ini kan nggak. Oke, berarti sejumlah parpol, 18 parpol, ya kan, bertarung. Berarti harapannya Partai Gelora ya tidak ada abang Salah batas itu satunya, ya? kalau Tidak ada tiba-tiba presiden threshold. bilang bikin perpu besok, bisa. Ada lobby-lobby nggak untuk mengarah ke situ? Enggak, biar kita nggak sih ada? udah ke MK. Kekuatan apa ya dong? kan? Kekuatan kita doa. sudah ke MK. Dan waktu kita mengajukan di MK, yang kita ajukan adalah agar pemilihan legislatif dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket bagi pemilihan presiden. Oke. Karena yang aneh kan dari yang sekarang ini kan tiketnya tuh didapatkan 5 tahun yang lalu. Iya. Dipakai sekarang. Dalam logika mandat rakyat,
Rakyat 5 tahun yang lalu tidak pernah memandatkan agar suara mereka dipakai untuk pencalonan. Nah, tidak pernah. Nah, ini nih. Itu nggak boleh sebenarnya gitu loh. Tapi oke lah. Nah, maka kami datang ke Mahkamah Konstitusi dan mengatakan, wahai Hakim MK, tolong bikin peraturannya adalah pemilihan legislatif dulu untuk mendapatkan tiket. Tiket inilah yang kita pakai bertarung di 14 Februari 2024. Tapi kan ditolak ya, Bang? Ditolak oleh MK, ya kan? Ya itu, tapi bisa juga Presiden tiba-tiba bangun malam pusing, dia draft aja Perpu, bilang enggak, legislatif aja dulu, teng gitu, dia bikin legislatif. Masih bisa? Lo masih. Ini baru bulan Maret, masih setahun. Kalau kita hitung-hitung kan Presiden ini kan naungannya partai PDIP nih, pasti ada pertimbangan ke situ juga dong. Ya pokoknya kan kita berharap aja bahwa Presiden itu malam-malam gitu bangun, udah ini nggak bener nih, katanya tak gitu, selesai. Oke. Walaupun agak-agak peluangnya kecil ya itu ya. Ya, tapi kan nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Makanya kita doa terus. Doa terus. Ya, termaksud capres dan cawapres dari Partai Gelora ya, tetap Bang Anies Mata dan juga Bang Fahri ya, maju ya. Ya dong. Berdua. Walaupun nggak masuk abang batas presiden threshold ya ini. It's okay kan ya. 17 September baru pendaftaran. Kita nggak tahu. Boleh dong berandai-andai. Kalau seandainya tidak ada plan A nggak? Partai Gelora ngedukung siapa? Ya kita dinamikanya kan nanti kan koalisi, ya kan. Dalam koalisi kita lihatlah. Banyak kemungkinan. Ini terakhir nih Bang. Jadi kalau seandainya dinamikanya koalisinya sama partai siapa nih? Koalisi yang mana nih udah kebentuk nih? Kan ada koalisi perubahan, Indonesia Bersatu, kemudian koalisi lain. Kalau menurut saya ya, saya kan sudah ngomong kemana-mana. Kita bersyukur kita ada tokoh-tokoh yang punya rute dalam sejarah politik kita itu relatif baik. Gitu. Maka saya sering mengatakan orang seperti Pak Prabowo itu bisa-bisa bernasib seperti Anwar Ibrahim. 25 tahun yang lalu, itu dia sudah menjadi wakil Perdana Menteri. Tapi kemudian masuk penjara, dituduh macam-macam, dihina. Dia bertahan dan survive dalam politik. Tahun lalu orang Malaysia, pada pemilu yang lalu, Raja-Raja Melayu dan orang Malaysia mengatakan, udahlah, Anwar aja yang jadi Perdana Menteri. Akhirnya, setelah 25 tahun terombang-ambing ya, dalam politik yang kejam lah kira-kira begitu, dia jadi Perdana Menteri. Nah saya punya feeling orang seperti Pak Prabowo itu bisa seperti itu. Ini orang berjuangnya tuh udah terlalu lama. Dalam militer dia berjuang, kemudian menjadi sipil, dia bangun partai, mencoba berkali-kali itu, ya, dengan segala macam lika-likunya, macam-macam tuduhan orang kepada dia. Tapi sekarang dia masuk ke dalam pemerintahan, dia perform, dianggap termasuk menteri yang baik. So what? Iya kan? Nah itu yang saya bilang, koalisi kita itu nanti bukan karena mob dari kelompok-kelompok yang kecewa, wah ini aja, enggak. Kita mau rasional, karena kita mau dengan kekuasaan yang ada, kita menyatukan bangsa kita menuju masa depan, Indonesia jadi lebih kuat. Masa kayak kita berantem terus, dasarnya itu emosi, bukan rasio. Kami nggak mau lagi politik emosi kayak begitu. Kami mau politik rasio, mengumpulkan kekuatan yang sanggup berjalan bersama-sama kita menuju Indonesia superpower baru. Baik. Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Terima kasih banget udah datang di Obras. Penutup yang luar biasa, saya yakin teman-teman netizen ini pada cerdas, jadi sudah bisa menyimpulkan Partai Gelora nanti akan menjadi siapa. Thank you banget ya Mas Fahri udah datang ke sini. Nanti kita undang-undang lagi Partai Gelora untuk berbincang lagi di sini. Sukses terus untuk karirnya, sukses untuk istiqomahannya menyampaikan aspirasi rakyat demi kebaikan kita semua ya. Itu tadi teman-teman netizen obrolan saya dengan Bang Fahri Hamzah di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas episode kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman kalian, teman-teman semua, teman-teman netizen, terutama teman-teman muda nih. Jadi jangan sampai apatis dengan politik. Ayo kepo-kepoin partai-partai politik mana saja, calon-calon yang siapa aja yang bisa kalian pilih sehingga kalian bisa menggunakan hak pilihnya di 14 Februari 2024 mendatang. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Terima kasih Bang. Mantap.